Fakta tewasnya seorang gadis penjual gorengan di Sumbar. Penemuan jasad perempuan tanpa busana menggegerkan warga Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu, 8 September 2024, sore. Setelah dilakukan identifikasi, terungkap jasad perempuan merupakan penjual gorengan yang dilaporkan hilang sejak Jumat, 6 September 2024, malam. Perempuan berinisial NKS, 18, diduga menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dikuburkan di semak-semak. Polres Padang Pariaman belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sejumlah barang bukti yang diamankan dari TKP yakni baju, sandal, sisa gorengan serta uang korban. Warga yang ikut proses evakuasi menyatakan kondisi jasad korban mengenaskan dan ditemukan sejumlah luka. Dugaan sementara NKS dibunuh gerombolan pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Mereka tak terlihat batang hidungnya usai penemuan jasad. Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, menyatakan pelaku utama masih kabur. Kita dapat informasi, warga sekitar, pelakunya. Dari informasi sudah ada beberapa saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian, ucapnya. Ia menjelaskan lokasi penemuan jasad dikenal sebagai kawasan yang sepi. Setiap hari dia berjualan gorengan, tapi memang jalan yang dilintasi NKS ini sepi. Berteriak aja kita gak dengar, lanjutnya. Donald menduga pelaku pembunuhan berjumlah 2 orang atau 3 orang. Orang yang kita curigai itu. Jadi daerah itu sepi, banyak pekuburan daerah itu sunyi, didapat ada nongkrong di dekat sana, imbuhnya. Sebanyak 5 saksi telah diperiksa mulai keluarga, warga sekitar hingga teman korban. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengatakan hasil autopsi korban belum keluar sehingga petugas belum dapat mengungkap kematian korban. Sampai saat ini ada 5 orang saksi yang diperiksa, dan nantinya akan bertambah untuk mencari bukti-bukti baru, ujarnya. Penyidik masih mengumpulkan barang bukti dibantu anjing pelacak. Hal itu untuk membantu dalam mencari barang bukti yang belum ditemukan. Untuk barang bukti yang ditemukan berupa baju, itu kasnya. Penyidik masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab NKS tewas serta dugaan ruda paksa yang dialaminya. AKBP Faisal Amir mengatakan ada bekas luka tidak wajar pada kaki dan wajah korban. Memang ada bekas luka, tapi kita belum tahu penyebab meninggal korban, tuturnya, Rabu, 11 September 2024. Sejumlah alat bukti telah dikumpulkan mulai sandal, kain, payung serta gorengan yang berserakan di dekat kuburan korban. Terbaru, penyidik menemukan baju yang dikenakan korban saat dilaporkan hilang. Baju berwarna hitam ditemukan anjing pelacak di aliran sungai dekat penemuan jasad. Kita temukan baju korban yang dipakai saat kejadian. Baju itu ditemukan oleh anjing pelacak, bebernya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diduga NKS menjadi korban pembunuhan. Diketahui, korban setiap hari menjajakan gorengan sejak pukul 16 WIB hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. NKS merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Gadis yang baru lulus SMA ini memiliki keinginan masuk perguruan tinggi untuk mengubah perekonomian keluarga. Sejak SMP NKS sudah berjualan di kelas dan ketika SMA NKS berjualan gorengan sepulang sekolah. Keluarga belum dapat menerima kematian NKS yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dugaan sementara, NKS menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dikuburkan dengan ditutupi semak-semak. Ibu NKS, Eli Malina, 45, meminta pelaku pembunuhan dihukum mati. Kami belum bisa mengikhlaskan kepergian Nia. Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati, tegasnya, Rabu, 11 September 2024. Eli tak dapat memaafkan tindakan keji pelaku dan berharap petugas kepolisian segera mengungkap kasus ini. Kakak NKS, Rini Mahyuni, 19, mengaku terpukul dengan kematian adiknya. Rini masih mengenang momen terakhir korban sebelum ditemukan tewas. Nia itu beda dari kami yang bertiga, dia pintar, rajin, serta gigih dalam menggapai mimpi dan harapannya. Sekarang semua tinggal kenangan, ucapnya. Selama ini, NKS banyak membantu perekonomian keluarga. Bahkan dari kerja kerasnya NKS dapat menabung untuk biaya kuliah. Kami belum bisa ikhlas atas kepergian Nia. Kami hanya berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua, dan pelaku dihukum seberat-beratnya, tandasnya. Tangis sahabat Nia, tak bisa tidur nyenyak sejak kematiannya. Yuka, 19 tahun, hanya bisa menangis saat mengetahui sahabatnya Nia Kurniasari, 18 tahun, telah pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Yang membuat ia sedih, kematian Nia yang sangat memilukan. Nia yang sehari-hari berjualan gorengan ditemukan terkubur dalam kondisi tidak berbusana.
Polisi menduga Nia dibunuh lalu diruda paksa. Yuka pun selalu meneteskan air matanya saat menjawab pertanyaan wartawan. Yuka mengaku selalu meneteskan air mata setiap mengingat perjuangan sahabatnya itu. Selain pintar dan berprestasi, Nia tidak ingin membebani orang tuanya dan berusaha mandiri dengan menjual gorengan. Ia mengaku sejak kematian Nia, ia selalu tak bisa tidur nyenyak. Kalau malam terbangun, dan teringat sama dia, ujarnya. Yuka merupakan teman SMA Nia yang persahabatan mereka sangat rekat. Kami sudah seperti keluarga, ujarnya. Meski mereka telah lulus sekolah, kebersamaan selalu terjadi. Keduanya selalu memposting di medsos saat keduanya sedang bertemu. Dikutip dari Tiffen, saking dekatnya, keduanya punya panggilan sayang. Yuka memanggil Nia sebagai Anya, sedangkan Nia memanggil Yuka sebagai Ade. Yuka mengatakan ia selalu mendukung Nia yang ingin meraih cita-citanya. Almarhumah memang tidak manja. Ia menolak beasiswa karena tak sesuai dengan harapannya. Namun ia tetap memegang cita-citanya untuk kuliah pada tahun mendatang. Untuk meringankan orang tua, Nia pun berjualan gorengan, hingga akhirnya musibah terjadi. Kini sahabat Yuka telah tiada. Ia meminta agar polisi secepatnya menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Polisi sudah kantongi identitas pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Identitas pelaku pembunuhan Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, kini sudah dikantongi polisi. Identitas terduga pelaku diketahui setelah polisi menemukan pakaian dan sandal yang diduga milik pembunuh Nia di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan selain barang bukti di lokasi kejadian, identitas pelaku teridentifikasi setelah polisi memeriksa sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi. Termasuk saksi-saksi di lokasi yang dilalui korban saat berdagang gorengan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, atau pada hari korban dinyatakan hilang. Polisi menyebut terduga pelaku dalam kasus ini satu orang. Saat ini, kata Dwi Sulistiawan, kepolisian melalui tim khusus yang dibentuk sedang memburu pelaku. Sekarang tim sus sudah melakukan pengejaran pada pelaku. Doakan semoga cepat bisa kami tangkap, kata Dwi Sulistiawan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi. Sehingga, setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan terduga pelaku, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Proses pengejaran sudah kami lakukan, tapi terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, ucapnya. Dwi berharap masyarakat bisa mendukung dan mendoakan pihaknya agar bisa bekerja maksimal dan segera menangkap pelaku. Nia Kurniasari diketahui menghilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, sore. Nia pada hari itu menjalankan rutinitasnya berkeliling kampung dengan berjalan kaki menjajakan gorengan. Biasanya, Nia berjualan dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, pada hari kejadian, Nia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tak kunjung pulang ke rumah. Hal itu membuat keluarganya khawatir dan langsung mencari keberadaan Nia pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, malam. Saat itu pencarian dilakukan keluarga bersama warga dari Jumat malam hingga Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, dini hari. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Hingga Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, warga bersama aparat menemukan barang-barang milik korban di semak-semak. Berbekal petunjuk tersebut, pencarian pun difokuskan hingga akhirnya ditemukan gundukan tanah merah. Setelah digali tubuh korban pun ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan tanpa mengenakan busana. Diduga kuat gadis tersebut menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa.